Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Andevi Setiawan. Di video kali ini aku akan menjelaskan 7 materi. Beda dengan video yang sebelumnya, aku cuma membahas satu materi. Di sini aku akan membahas 7 materi sekaligus dengan mata kuliah yang sama, adalah perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama itu ada materi multiplane intelligence. Multiplane intelligence adalah kemampuan seorang anak dalam menyelesaikan atau memutuskan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan mereka sendiri dengan cara berpikir yang tepat dan benar, serta dapat menciptakan sesuatu yang dapat memberikan penghargaan bagi budaya seseorang maupun budaya mereka sendiri. Nah, faktor tidak berkembangnya kecerdasan seseorang itu diakibatkan yang pertama itu adalah malasnya belajar, yang kedua kurangnya asupan gizi pada masa kecil sampai hingga mereka dewasa, dan kurangnya pendidikan atau minimnya pendidikan pada masa kecil itu. Nah, di sini kecerdasan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis otomatis, kecerdasan visual spesialis, kecerdasan kinestik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Itu aja yang saya dapat jelaskan tentang materi multiplane intelligence. Sebenarnya masih banyak yang dapat dijelaskan, cuman aku meringkas penjelasan itu karena mungkin butuh banyak waktu lagi kalau aku menjelaskan secara keseluruhan. Nah, materi yang kedua itu adalah emotional intelligence. Perbedaannya multiplane intelligence sama emotional intelligence itu, kalau multiplane intelligence dia lebih ke kecerdasan, kalau emosional dia lebih ke emosivitas. Nah, di sini apa sih emotional intelligence? Emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengatur emosi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan maupun dalam diri kita sendiri, yang menuju pada yang akan mencapai keberhasilan dan prestasi. Nah, di sini menurut para ahli itu ada macam-macam, ada beberapa kemampuan kecerdasan emosi, dan saya mengambil dari Goleman. Goleman ini membagi 5 kecerdasan emosi. Yang pertama itu ada kemampuan mengenali emosi sendiri, kemampuan mengelola emosi sendiri, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengenali emosi orang lain, dan kemampuan menjalin hubungan. Nah, di sini pendidikan karakter dan IQ itu sangat berpengaruh, karena tanpa kecerdasan emosi, tujuan dari pendidikan karakter ini sudah teruji. Nah, tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih diri demi menuju cara hidup yang lebih baik. Materi yang ketiga itu ada materi perkembangan kognitif. Kognitif merupakan kemampuan berpikir untuk mengatasi hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang merujuk pada kebaikan. Perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu anak berperan aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas dan berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui pengalaman serta mengadaptasikannya pada pengetahuan dan konsepsi dunia yang dimilikinya.
Nah, perkembangan Piaget membagi 4 tahapan perkembangan kognitif manusia. Yang pertama itu perkembangan sensorik motor, itu umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua perkembangan pra-operasional, itu umur 2 sampai 7 tahun. Perkembangan operasional konkret itu umur 7 sampai 11 tahun. Dan perkembangan operasional formal itu umur 11 sampai 15 tahun. Yang keempat itu ada perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik buruk suatu perbuatan. Kalau spiritual yaitu aspek yang lebih banyak melihat kepada juruk hati atau sifat personal. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual itu ada genetik, internal, eksternal, dan lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah untuk membantu perkembangan moral dan spiritual peserta didik itu yang pertama itu memberikan pendidikan moral secara langsung. Yang kedua memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klasifikasi nilai. Dan yang ketiga itu membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual. Materi yang kelima adalah materi perkembangan psikososial. Dalam teori Erikson ada 8 tahapan perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Pada setiap tahapan memiliki tugas yang khas yang menghadapkan individu pada suatu krisis yang harus dihadapi. Nah, 8 tahapan ini yaitu yang pertama kepercayaan vs kecurigaan, yang kedua otonomi vs perasaan malu dan ragu-ragu, yang ketiga inisiatif vs kesalahan, yang keempat kerajinan vs inferioritas, yang kelima identitas vs kekacauan identitas, yang keenam itu keintiman vs isolasi, yang ketujuh ada generativitas vs stagnasi, yang ke-8 itu integritas vs kekecewaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak yaitu pertama adalah keluarga, yang kedua kematangan, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, dan yang terakhir itu kondisi mental. Selanjutnya ada perkembangan atau yang materi yang ke-6 itu adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi, baik alat komunikasi secara lisan, tertulis, ataupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Beberapa bentuk bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada bahasa lisan, yang kedua bahasa tulisan, dan yang ketiga bahasa tubuh atau isyarat. Tahapan
Kemudian perkembangan bahasa ada 6. Yang pertama itu tahap pralinguistik, tahap holofastik, tahap kalimat dua kata, tahap pengembangan tata bahasa awal, tahap pengembangan tata bahasa akhir, dan kompetensi lengkap. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yang pertama itu umur anak, yang kedua lingkungan, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat kecerdasan, dan yang terakhir itu adalah kondisi fisik. Materi yang terakhir adalah materi misbehave. Misbehave adalah perilaku siswa yang tidak diterima di lingkungan tertentu dan dapat mengganggu proses belajar mengajar. Ada 3 penyebab siswa melakukan misbehave. Yang pertama itu siswa itu sendiri, yang kedua guru, yang ketiga lingkungan. Nah, perilaku misbehave peserta didik itu yang pertama, siswa melempar kertas pada siswa yang lain pada masa pembelajaran. Yang kedua, siswa selalu tertidur dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa sering terlambat masuk kelas. Yang keempat, siswa sering mengganggu temannya. Yang kelima, siswa tertangkap basah mencuri barang temannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan tentang 7 materi perkembangan peserta didik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Dan untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena semua itu gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun.